Baik, di sini mungkin ada sedikit revisi tentang cuaca ekstrim. Kemarin itu kan banyak yang belum diketahui dari variabel-variabel dari penyebabnya. Kemudian, nah ini tim kami tetap juga Bu, orang-orangnya juga tetap dari mulai tim presentasi saya, Okta, kemudian tim market Melinda, Kak Eka, Stepanus, Sandi, kemudian tim video ada Arfi sama Distianto. Nah, untuk gambaran umum tentang daerahnya, seperti yang kami bilang kemarin, ini kan untuk letak geografisnya juga sudah terlampir peta administrasi Kabupaten Kendal itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini sudah betul dan boleh dipakai datanya. Dan kemudian ini topografinya kemarin, dan ini saya baru dapat peta topografinya. Nah, ini peta topografi Kabupaten Semarang atau topografi Map of Semarang District, di mana di sini ada Kabupaten Kendalnya. Nah, ini Kabupaten Kendal, di mana topografi dari ketinggian MDPAL-nya itu kalau bisa dilihat dari peta ini, Kabupaten Kendal itu cenderung lebih rendah topografinya. Berapa itu? Coba lihat. Itu 200, kurang dari 200, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Ini daerah pantai ya? Kendal. Enggak, maksud saya kurang dari 200 kan biasanya daerah-daerah yang pantai gitu, bukan ya? Bukan termasuk daerah pantai kah? Dia tuh udah mau dekat ini, Bu, Laut Jawa. Oh ya, oke. Berarti sebenarnya agak-agak landai ya. Ya, oke. Iya, Terus agak landai. lanjut. Nah, ini peta topografinya tadi. Kemudian iklim, iklim juga kemarin sudah kami jelaskan, dan untuk prospek iklim dasarian Jawa Tengah itu kan sebagian besar wilayah Jawa Tengah masih pada masa transisi atau pancaroba. Diharapkan mewaspadai terjadinya potensi hujan lebat dan cuaca ekstrim yang berdampak pada bencana hidrometeorologis seperti angin puting beliung, petir, dan banjir bandang. Kemudian penyebab terjadinya cuaca ekstrim itu yang pertama naik turunnya suhu permukaan, yang kedua curah hujan, yang ketiga siklon tropis, dan yang keempat topografi daerah tersebut. Di mana topografi tadi sudah saya tampilkan juga petanya. Kemudian sejarah kejadian ini juga sudah dijelaskan, dan kata Ibu datanya juga boleh diambil. Kemudian ini kondisi ini kecenderungannya boleh kata Ibu kemarin, cuman harus dicari lagi data lengkapnya, cuman nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut. Nah, ini peta analisis curah hujannya, di mana kota Kendal itu terdapat warna agak sedikit kuning, oranye, kemudian ada hijau muda dan ada hijau tuanya, di mana curah hujannya berkisar tinggi dan sangat tinggi. Ada juga yang menengah dan cenderung juga ada yang lebih rendah untuk peta analisis curah hujannya. Ini peta analisis curah hujan, kemudian ini peta perakiraan probabilistik curah hujan dasarian 1, di mana bisa dilihat bahwa peluang curah hujan itu ada yang menengah, ada yang hujan tinggi, kemudian ada juga hujan yang sangat tinggi. Kemudian ini peta sifat hujan, di mana kota Kendal sendiri relatif normal sifat hujannya. Tidak juga terlalu sering, tidak juga terlalu tidak sering, intinya sifat hujannya relatif normal. Kemudian peta panjang musim hujan bisa dilihat bahwa kota Kendal itu memiliki kecenderungan di warna yang agak sedikit oranye muda, di mana 20 darian sampai dengan 30 dasarian. Di mana di sini
panjang musim hujan bisa diketahui dari peta ini. Kemudian ada peta puncak musim hujan, di mana puncak hujan yang terjadi pada Kabupaten Kendal itu terjadi di bulan Januari dan Februari. Di situ juga sudah saya lingkari merah. Kemudian untuk daerah Kendal bisa sewaktu-waktu terkena cuaca ekstrim karena potensi kekeringannya relatif rendah. Dari peta ini bisa dilihat bahwa peringatan ini potensi kekeringan meteorologis Provinsi Jawa Tengah dan sudah saya lingkari merah juga untuk Kabupaten Kendari, di mana Kendari itu tidak ada peringatannya sama sekali untuk kekeringan. Jadi di sana tuh relatif sering terjadi hujan. Untuk persebaran suhu, di mana data ini kami peroleh dari data citra satelit landasan 5 tahun 2009 yang diakuisisi pada tanggal 16 Agustus 2019. Kemudian citra satelit landasan Landsat maksud saya 8 tahun 8 tahun dan di 2015 kemudian diakuisisi tanggal 30 Juni 2015 dan 2019. Karena bulan tersebut masuk dalam periode musim kemarau, di mana puncak selisih suhu permukaan terjadi pada musim tersebut. Jadi dari persebaran suhu yang kami dapat, ternyata hasil pengolahan suhu permukaan tanah dari peta persebaran suhu permukaan tanah yang diambil dari citra satelit, ternyata kawasan ini, khususnya kawasan Kendal, itu memiliki persebaran suhunya. Jika dilihat dari A itu tahun 2019, B itu 2012, dan C itu 2019, di mana persebaran suhu permukaannya kalau saya lihat itu relatif lebih hijau. Hijau itu di atas 24 sampai 37 derajat Celcius. Di mana grafik perubahan suhu permukaannya bisa dilihat juga. Ya ini grafik perubahan suhu permukaannya. Kemudian ini korelasi suhu permukaan hasil olahan citra dengan suhu permukaan in situ. Jadi bisa dilihat juga suhu permukaan dari tanah tersebut. Kemudian hasil pengolahan data juga yang kami dapat dari jurnal ini juga ternyata ada persebaran suhu udaranya, di mana bisa dilihat ternyata cenderung lebih kuning di B, yaitu pada tahun 2015, di mana 2015 itu lebih ke 24 sampai 24 sampai ke 27 derajat Celcius, dan di B untuk yang C sendiri itu ada yang sampai rendah juga. Rendah itu semakin panas, di mana 30 derajat sampai 33 derajat Celcius untuk persebaran suhu udaranya. Dan ada juga grafik perubahan suhu udaranya dan hubungan lahan terbangun terhadap suhu permukaan rata-rata, dan bisa dilihat pada hasil regresi antara lahan terbangun dengan suhu permukaan rata-rata. Dan ternyata di Jawa Tengah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah itu siklon tropis pernah terjadi, dan maksud saya siklon tropis pernah terjadi dan berdampak di Jawa Tengah, di mana siklon tropis itu awalnya terjadi pada tahun 2017 pada tanggal 28 November. Itu adalah siklon tropis Cempaka. Mungkin ini dapat dan dampaknya juga sampai ke Jawa Tengah. Dan untuk lintasan siklon tropisnya seperti ini penggambarannya. Dan ini terjadi pada jam 7 malam. Kemudian wilayah terdampak siklon tropis itu ternyata potensi hujan bisa berpotensi hujan lebat. Nggak nampak ya grafiknya satunya. Nah, jadi wilayah terdampak siklon tropis Cempaka itu pada tahun 2017 ternyata Jawa Tengah juga salah satu wilayah yang terdampak, di mana potensinya itu menjadi hujan lebat, petir,
dan angin kencang. Dan ada beberapa juga wilayah yang terdampak, tapi di sini kami terfokuskan di Jawa Tengah karena Kendal itu termasuk kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kemarin ini data curah hujannya juga sudah saya perlihatkan kemarin di 4 stasiun yang berbeda, itu sebagai penggambaran kami juga bagaimana kami akan menggunakan data tersebut untuk sebagai data curah hujannya. Dan ini dampak dari cuaca ekstrim. Terdapat banjir di mana-mana dan hujannya juga relatif terjadi cenderung mungkin lebih lebat dan bahkan bisa setiap hari. Untuk mitigasi bencananya, untuk sebelum kejadian kenali lingkungan tempat Anda tinggal dan bekerja untuk memudahkan perlindungan yang aman. Kemudian catat nomor telepon yang penting yang dapat dihubungi. Kemudian adanya aturan tentang pembangunan. Kemudian latihan simulasi penyelamatan diri. Kemudian waspada bagi yang tempat tinggal di lereng tanah yang mudah terkena longsor. Kemudian saat kejadian hindari berlindung di bawah pohon yang mudah rapuh atau roboh. Kemudian hindari berlindung di bawah atau samping papan reklame yang tidak kuat atau kokoh. Kemudian lindungi badan dan kepala Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja. Kemudian carilah tempat yang paling aman. Kemudian lari keluar apabila masih bisa dilakukan ketika atap rumah mulai terangkat angin ketika cuaca ekstrem terjadi. Kemudian jika berada di luar bangunan, berlindung pada tempat yang benar-benar kokoh, kemudian mematikan barang elektronik dari aliran listrik seperti TV, laptop, HP, dan lain-lain. Kemudian sesudah kejadian, keluarlah dari tempat Anda berlindung. Kemudian periksa apa yang terluka, kemudian lakukan P3K. Baik, akan saya lanjutkan kembali. Untuk sesudah kejadian, keluarlah dari tempat Anda berlindung dengan hati-hati, kemudian periksa apa ada yang terluka, lakukan P3K, kemudian periksa apabila terjadi hubungan arus pendek atau konslet dan segera matikan listrik, kemudian periksa apabila ada hal-hal yang membahayakan di sekitar, kemudian mendengarkan informasi peringatan dini cuaca ekstrim dari instansi terkait, kemudian jangan panik dan mintalah bantuan jika memerlukan bantuan, kemudian ketujuh, dan yang terakhir itu menghubungi instansi yang terkait agar dapat memudahkan dalam meminta bantuan. Sekian, Bu. 2, 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami perwakilan dari tim Market. Nama saya Stefanus. Nama saya Melinda Simatupang. Nama saya Eka Bertadita. Di sini kami akan menjelaskan tentang market yang kami buat ini. Di sini kami membuat market tentang cuaca ekstrim yang terjadi di Kendal, terletak di Jawa Tengah. Cuaca ekstrim sendiri adalah suatu kebencanaan yang terjadi akibat fenomena meteorologi yang dapat menyebabkan fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau menimbulkan korban jiwa. Dalam penggambaran kebencanaan yang terjadi, dilihat dari market ini, di mana terjadi cuaca ekstrim, maka kerusakan kerusakan di daerah tersebut seperti terjadinya banjir, adanya angin puting beliung, baru di mana jika terjadi cuaca ekstrim maka terjadi kerusakan di daerah tersebut, seperti tanah retak dan lain-lain dengan seisi market tersebut. Yang pertama, karena bentuk topografi daerah
daerah tersebut curah hujan yang terjadi sangat tinggi, suhu permukaan yang dapat sewaktu-waktu berubah pada daerah tersebut siklon tropis, dan pada maket ini kami membuat topografi yang menggunakan bahan utamanya yaitu adalah bahan utama pada maket tersebut adalah styrofoam, dan bahan penunjang pada maket kami adalah fiberglass. Bisa dilihat juga dengan aksesorisnya, dan ada pewarna-pewarna dan lain-lainnya. Kemudian, dalam curah hujan yang terjadi, dapat dilihat jika curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir. Dan ini dapat dilihat dalam maket yang kami buat. Dalam banjir yang terjadi, kami menggunakan fiberglass. Kemudian dalam maket ini, kami membuat siklon tropis, yang dimana siklon tropis ini adalah salah satu variabel penyebab terjadinya cuaca ekstrim. Siklon tropis yang pernah terjadi dan berdampak hingga ke Jawa Tengah adalah siklon tropis Cempaka pada tahun 2017, yang dimana curah hujan terjadi cukup tinggi hingga menyebabkan hujan yang selalu datang di daerah yang terdampak. Dalam mitigasi kebencanaan cuaca ekstrim yang kami buat, yaitu sebelum bencana terjadi, maka yang dilakukan adalah yang pertama, kenali lingkungan tempat Anda bekerja atau tinggal untuk memudahkan perlindungan yang aman. Yang kedua, catat nomor HP atau telepon yang penting agar dapat dihubungi seperti pemadam kebakaran, nomor kepolisian, dan lain-lain. Yang ketiga, adanya aturan tentang pembangunan infrastruktur. Yang keempat, latihan simulasi penyelamatan diri. Yang kelima, waspada bagi yang tempat tinggal di lereng gunung agar dapat terhindar dari tanah longsor. Yang keenam, selalu update berita terkini atau perkiraan cuaca setiap hari agar dapat mengetahui dan bersiap jika akan terjadi cuaca ekstrim atau ikuti arahan peringatan dini terkait bencana cuaca ekstrim. Dan yang ketujuh, selalu mengikuti arahan dari lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah. Saat kejadian bencana, 1. Hindari berlindung di bawah pohon yang mudah rapuh atau roboh. 2. Hindari berlindung di bawah atau di samping papan reklame yang tidak kuat atau kokoh. 3. Cari tempat yang paling aman untuk berlindung. 4. Lari keluar apabila masih bisa dilakukan ketika atap rumah mulai terangkat angin. 5. Jika berada di luar bangunan, berlindung pada tempat yang benar-benar kokoh. 6. Mematikan barang elektronik seperti laptop, TV, HP, dan lain-lain. Sesudah kejadian bencana, keluarlah dari tempat Anda berlindung dengan hati-hati. 2. Periksa apa ada yang terluka, lakukan P3K. 3. Periksa apabila terjadi hubungan arus pendek listrik dan segera matikan listrik. 4. Periksa apabila ada hal-hal yang membahayakan. 5. Selalu mendengarkan informasi tentang bencana cuaca ekstrim dari instruksi terkait. 6. Jangan panik dan mintalah bantuan jika memerlukan bantuan. 7. Hubungi instansi yang terkait agar dapat memudahkan dapat meminta bantuan. Dan berikut adalah proses dalam pembuatan maket dan laporan. Berikut adalah proses pembuatan maketnya. Alat dan bahan yang kami butuhkan yaitu 6 buah styrofoam, kemudian setengah kilogram dempul, kemudian ada lem fog, lem tembak atau lem bakar, kemudian fiberglass, cat berwarna, ada coklat, biru, merah, dan kuning. Kemudian cutter, gunting, dan alat penunjang lainnya. Kemudian kami gambar. Sebelumnya kami gambar di kertas dulu konturnya menggunakan spidol. Kemudian kami sesuaikan gambar tersebut dan kami bentuk di styrofoam. Kemudian kami gunting styrofoam tersebut menyesuaikan bentuk yang sudah digambar atau menyesuaikan bentuk kontur yang akan kami buat. Kemudian kami gunting satu persatu
Setelah itu kami rekatkan menggunakan lem tembak atau lem bakar. Kami rekatkan satu bagian ke bagian lainnya hingga membentuk suatu kontur. Tekan-tekan agar lem tersebut merekat dengan kuat. Bagian konturnya sudah nampak. Kemudian kami dempul menggunakan dempul yang sudah saya sebutkan tadi. Ini adalah dempul tembok yang biasa digunakan untuk mendempul tembok sebelum dicat agar rapi. Jadi kami menggunakan dempul tersebut. Nah, ini adalah proses pengadonannya. Cukup sederhana. Kami menggunakan yang pertama tepung tersebut, kemudian air secukupnya hingga membentuk apa yang kita inginkan. Kemudian tempelkan saja. Dikarenakan keterbatasan alat, jadi kami menggunakan tangan. Sebenarnya menggunakan kuas atau alat-alat lainnya yang mempermudah untuk menempelkan dempul itu banyak. Jadi kami menggunakan tangan karena keterbatasan alat tersebut. Tempelkan sedikit demi sedikit. Rapikan, jangan sampai kontur tersebut kasar, jadi kita harus pelan-pelan. Kita rapikan menggunakan tangan. Ini proses perataannya. Dirapikan hingga semua styrofoam tertutupi dengan dempul tersebut. Ini adalah pembuatan jalan, yaitu menggunakan spidol biasa, yaitu spidol berwarna hitam, spidol permanen. Kemudian ini adalah proses peletakan aksesoris berupa pohon, kayu, mobil, dan rumah. Kami tata dulu, kemudian kami tempel menggunakan lem bakar. Satu demi satu kami tempel. Bagian tepi itu ada daerah hijau, daerah hutan. Kemudian bagian tengah itu adalah tempat di mananya terjadi bencana, angin puting beliung, banjir, maupun longsor. Ini adalah proses pembuatan adonan fiberglass untuk media airnya, untuk media banjirnya. Kami menggunakan bahan fiberglass tersebut. Ini adalah proses penuangan air tersebut. Kami tuangkan di tempat di mana terjadinya bencana banjir. Kemudian kami ratakan menggunakan kuas agar cairan tersebut mengaliri semua dataran rendahnya. Pemasangan pohon yang miring-miring, yang tumbang akibat terkena angin puting beliung. Pemasangan item-item rumah, aksesoris yang perlu kami tambahkan. Kami tambahkan lagi pemasangan rumah yang terkena banjir, tergenang oleh air.
masih dilanjutkan untuk pemasangan pohon hijau, mobil, ada tamu, ada lampu pinggir jalan. Kemudian ini adalah proses penuangan cairan fiberglass untuk media daerah perairannya. Ratakan menggunakan kuas agar cairan tersebut dapat menggenangi semua dataran rendah atau daerah perairannya. Kami tuang, kami ratakan. Dikarenakan warna yang tidak rata, jadi kami menggunakan kuas untuk meratakan warna air tersebut. Kemudian proses pengecatan. Ini adalah pengecatan dataran tinggi atau gunung. Jadi kami di sini menggunakan cat biasa, yaitu cat minyak. Untuk bagian yang paling atas, kami menggunakan cat yang berwarna merah kehitam-hitaman atau merah gelap. Kemudian kami tambahkan warna-warna kuning sedikit untuk bagian bawahnya. Ini adalah pemasangan angin puting beliung. Angin puting beliung ini datang dari arah laut yang merusak pemukiman warga, pemukiman masyarakat di setempat. Hasil pembuatan maket. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan laporan mitigasi bencana untuk kebencanaan cuaca ekstrim, Extreme Water Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di sini yang pertama ada cover tentunya. Kemudian ini adalah nama tim untuk grup 3. Kemudian ada kata pengantar. Dan dalam laporan ini terdapat beberapa bab, yaitu dari bab 1 sampai bab 6, di mana bab 1 itu adalah pendahuluan, kemudian bab 2 adalah tinjauan pustaka, kemudian untuk bab 3 adalah metodologi, kemudian bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian bab 5 dampak dan mitigasi bencana untuk cuaca ekstrim, kemudian yang bab 6 ada kesimpulan dan saran. Dalam bab 1, kami banyak membahas tentang bagaimana daerah tersebut bisa dilihat. Dalam bab 1 itu ada latar belakang, kemudian untuk
dalam latar belakangnya sendiri, kami memasukkan peta administrasi Kabupaten Kendal, kemudian rumusan masalah dan tujuan. Kemudian ada manfaat dari laporan ini. Kemudian untuk bab 2-nya, tinjauan pustaka, kami memasukkan sejarah kejadian bencana Kabupaten Kendal, di mana sejarah kejadian ini terjadi cuaca ekstrim berdasarkan data yang kami dapatkan, yaitu dari Sumber Data dan Informasi Bencana Indonesia atau DIBI tahun 2016, di mana kejadian cuaca ekstrim di sini kami tandai dengan warna merah. Kemudian bab 2 ini ada definisi cuaca ekstrim. Kemudian ada penyebab cuaca ekstrim dari mulai variabel kejadiannya yang pertama topografi daerah, kemudian suhu permukaan, kemudian iklim, kemudian curah hujan yang terjadi di daerah Kendal, kemudian siklon tropis, setelah siklon tropis, adanya bab 3 yaitu tentang metodologi, di mana metodologi ini yang pertama rancangan metodologi, kemudian waktu dan lokasi kebencanaan, kemudian ada penilaian kerentanan cuaca ekstrim, di mana dalam penilaian kerentanan cuaca ekstrim kami memasukkan tabel rekapitulasi tingkat kerentanan bencana di Kabupaten Kendal berdasarkan dokumen KRB Kabupaten Kendal tahun 2015. Kemudian ada hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan di sini kami memberikan paparan tentang topografi secara umum, kondisi topografi Kendal itu bagaimana. Kemudian kami memasukkan peta topografi Kabupaten Semarang atau topografi Map of Semarang District. Kemudian kami crop dan kami ambil peta topografi khusus untuk Kabupaten Kendal. Kemudian ada suhu permukaan, di mana dalam suhu permukaan ini dengan melakukan konversi DN atau digital number menjadi nilai radian dan dilakukan konversi menjadi nilai suhu kecerahan untuk mendapatkan nilai suhu permukaan dengan menggunakan citra satelit Landsat. Di mana di sini kami memaparkan bagaimana cara untuk mendapatkan suhu permukaan, di mana salah satu suhu permukaan adalah salah satu penyebab dari kejadian cuaca ekstrim. Kemudian kami menjelaskan tentang pra pengolahan data suhu permukaan. Kemudian hasil suhu permukaan kami tampilkan lewat gambar yang didapatkan dari jurnal. Kemudian kami tampilkan di hasil suhu permukaan. Kemudian ada grafik persebaran suhu permukaan. Kemudian ada hasil regresi suhu permukaan, hasil olahan citra satelit. Kemudian kami menjelaskan iklim, di mana iklim yang terjadi di Kabupaten Kendal memiliki iklim tropis. Kemudian kami menampilkan peta indeks presipitas terstandarisasi atau iklim yang terjadi di Kabupaten Kendal. Kemudian curah hujan, di mana dari curah hujan ini kami mendapatkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dan Pusat Sumber Daya Air atau PSDA yang berada di Jawa Tengah. Ini adalah wilayah penelitian dan sebaran status hujan di Semarang dan sekitarnya, di mana di kotak yang merah ini kami tandai sebagai Kabupaten Kendal. Kemudian, hasil data curah hujan dan peta curah hujan dapat dilihat sebagai berikut. Di sini, kami menampilkan data curah hujan dengan beberapa tabel dan ada 4 stasiun. Yang pertama, stasiun Kedung Asem. Kemudian, ini adalah grafik terjadinya data curah hujan. Kemudian, ada stasiun Tempura. Ini adalah hasil datanya, kemudian diolah menjadi grafik agar bisa dibaca kembali grafik tersebut.
Kemudian ada Patean Curug, di mana stasiun ini juga seperti halaman yang sebelumnya, kami tampilkan tabel, kemudian kami tampilkan grafik kejadian curah hujan. Kemudian dari stasiun Juwero, di sini kami juga menampilkan tabel dan grafik data curah hujan agar bisa melihat curah hujan yang terjadi. Kemudian di sini kami memasukkan beberapa peta curah hujan. Yang pertama adalah peta analisis curah hujan, di mana kami tandai Kabupaten Kendal itu terdapat kotak merah. Kemudian ini adalah peta perakiraan probabilistik curah hujan. Kemudian ini adalah peta sifat hujan yang terjadi di Kabupaten Kendal, kami tandai dengan kotak merah. Kemudian siklon tropis, di mana siklon tropis adalah gangguan atmosfer berupa aktivitas sirkulasi vortex di atmosfer akibat adanya tekanan rendah di suatu tempat. Di sini kami memasukkan variabel kejadian siklon tropis. Dan siklon tropis yang pernah terjadi itu adalah siklon tropis Cempaka pada tahun 2017. Kemudian dari hasil pengamatan didapatlah beberapa nilai dari data pada box plot. Ini adalah sebaran intensitas curah hujan harian bulan November 2017 di lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah. Kemudian pada sebaran intensitas curah hujan harian bulan November 2017 di lokasi penelitian, maka didapatkan karakteristik populasi data untuk diketahui pengelompokannya. Dari hasil ini, kami mendapatkan gambaran dendrogram node SOM. Ini adalah analisis pengelompokan stasiun pengamatan berdasarkan karakteristik hujan harian pada bulan November di Pulau Jawa dan Madura. Ini adalah sebaran kelompok berdasarkan curah hujan yang tercatat pada stasiun pengamatan di Pulau Jawa dan Madura. Kemudian ini adalah siklon tropis Cempaka yang pernah terjadi, yaitu pada tahun 2017. Di mana siklon tropis Cempaka 27 November 2017 terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilihat, ini adalah lintasan siklon tropis Cempaka yang terjadi. Dan ini adalah wilayah terdampak siklon tropis. Ternyata siklon tropis itu berdampak juga sampai ke Jawa Tengah dan berarti siklon tropis bisa menjadi salah satu penyebab cuaca ekstrim. Dalam lokasi penelitian atau lokasi pengamatan yang kami lakukan di Kabupaten Kendal. Kemudian untuk bab 5 kami memaparkan tentang dampak dan mitigasi untuk bencana cuaca ekstrim. Bisa dilihat ada dari mitigasinya itu terjadi sebelum kejadian, kemudian saat kejadian, dan sesudah kejadian. Kemudian untuk bab 6 atau bab terakhir, kami memberikan kesimpulan dan saran dalam laporan yang kami buat ini. Kemudian dari hasil ini, kami juga memberikan daftar pustaka tentunya, di mana daftar pustaka yang kami pakai adalah dari BNPB, kemudian dari BMKG, kemudian dari beberapa jurnal yang ada di internet. Kemudian ini lampiran terjadinya dampak cuaca ekstrim, dan ini adalah lampiran tentang peringatan dini cuaca ekstrim dari BNPB. Dan di sini kami juga menggunakan risiko bencana Indonesia, di mana buku dari BNPB yaitu buku RBI Final Law. Kemudian kami juga melihat dari Buletin Pemantauan Ketahanan Pangan Indonesia, di mana buletin ini fokus utama kepada cuaca ekstrim. Dalam prosedur ini juga kami mendapatkan data-data dari berbagai sumber, jurnal,
maupun dari berbagai situs yang membantu kami dalam menyelesaikan laporan mitigasi bencana ini. Tentunya saya sebagai tim laporan juga melakukan beberapa searching dari mulai pendataan bagaimana mendapatkan data curah hujan tersebut dan bagaimana mendapatkan variabel-variabel penyebab kejadian cuaca ekstrim. Berikut akan saya tampilkan buletin, di mana buletin ini yang kami juga ambil sebagai proses dalam pembuatan laporan. Baiklah, mungkin sekian dari hasil pemaparan saya sebagai tim laporan. Terima kasih.